Cek sound. Cek sound. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon komentarnya ya. Cek sound. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLKM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di bimbingan dan konsultasi irama Bayati ya. Bayati yang kami pakai saat ini adalah Bayati Kurdi, atau orang-orang sering menyebut dengan irama Kurdi gitu aja. Karena kalau irama Kurdi yang beredar saat ini itu ketika ditarik ke rumus irama, dia lebih identik dengan irama Bayati. Maka saya sering nyebut dengan Bayati Kurdi. Baik, seperti biasa kita bagi menjadi 3 sesi teman-teman. Yang baru hadir jangan lupa tap-tap layar. Kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua pengkoreksian bacaan peserta. Tentunya peserta itu yang memiliki flashdisk PLKM atau panduan belajar irama PLKM. Ada yang berbentuk flashdisk seperti ini, ada yang berbentuk digital ya. Silakan bisa pilih nanti. Baik teman-teman, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Suratnya surat Toha ayat 52 sampai 64 ya. Silakan bisa buka mushafnya. Mushaf yang saya pakai ini mushaf Cordoba, mushaf Tahsin dari Cordoba. Baik, kita mulai ya. Ayat berapa tadi? 52 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى Qulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتُ
جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى Sadaqallahul azim. Para pemirsa dan sahabat PLKM dimanapun Anda berada, ilmu Al-Quran begitu luas. Ada ilmu tahsin atau tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu tarjim, ada ilmu tahfidz, ada ilmu qiraat, ada ilmu maqamat. Kalau kita ingin menguasai ilmu-ilmu itu, kita bisa belajar ke spesialisasinya masing-masing. Kedudukan ilmu tahsin atau tajwid lebih utama daripada ilmu maqamat, maka bagi pemirsa dan sahabat WLKM yang mengikuti program bimbingan dan konsultasi irama ini, silakan bisa gabung di program tahsin MBA PLKM. Jadi program MBA itu apa? Mahir baca Al-Quran, ya. Nah, silakan bisa bergabung. Mahir baca Al-Quran itu program tahsin yang ada di PLKM. Baik teman-teman, sesi selanjutnya kita akan mengkoreksi bacaan sahabat-sahabat kita yang sudah memiliki panduan belajar irama Al-Quran. Ngedapetinya di mana? Kalau mau nanti bisa, nanti saya siapin keranjang kuningnya. Jadi yang sudah punya ini flash disk atau panduan belajar irama nanti digabungkan ke sebuah grup Wawa. Nanti di sana bisa setoran karena di sini ada materi-materi belajar irama. Baik, kita kita cek ya yang sudah mengirimkan rekamannya.
Ya, belum ketemu ya, nanti saya coba hubungi admin ya. Ya, jadi teman-teman yang punya flash disknya nanti bisa storan gitu ya. Sebentar ya teman-teman, saya lagi nyari nih, kok belum belum ada ya. Biasanya admin suka ngirim gitu. Sebentar. Ya. Oh, ini sudah ada ini. Ya, baik. Yang pertama ada Pak Muhammad Tamhid. Mengacak ujung nada nih, surat Al-Fatihah dan Al-Mujadalah ayat 1 sampai 2. Kita simak ya. Bab 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Inna ummahatuhum illallai waladnahum. Wa innahum la yakuluna munkaram minal qawli wasura. Wa inna Allaha la afuwun ghafur. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Pak Muhammad Tamhid. Mengacak ujung nadanya sudah bagus teman-teman. Jadi mengacak ujung nada ini materi paling favorit. Kenapa? Ya karena kita sudah biasa mengacak. Nah ini Pak Tamhid ini sudah berhasil, alhamdulillah. Hanya bacaannya Pak ya diperbaiki lagi, itu di setiap akhir kata
masih selalu dipanjang-panjangin. Nah, nanti coba dilihat kalau pendek memang harus dipendekkan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Tamhid, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Idris Ratuloli dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bab 6 mengenal nada setengah ya. Suratnya Al-Fatihah dan Al-Mujadalah ayat 7 sampai 8. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Inna Allah bikulli syai'in alim. Alam tara إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك هيوك بما لم يهيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Pak Idris Ratuloli. Ini nada setengahnya masih belum tepat, jadi masih belum dapat ya nada setengahnya. Jadi nadanya masih nada-nada utuh semua. Kalau bayatinya sih sudah tepat. Jadi untuk pekan depan diulang ya. Coba nada setengah itu begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Setengah. Maliki yaumiddin. Datar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah. Ihdinas siratal mustaqim. Turun. Nah, jadi kalau sudah bisa rumus yang tadi ya, nah, insya Allah kita bisa ya. Jadi bisa diterapkan ke surat tadi Al-Fatihah dulu sampai Al-Fatihahnya benar gitu.
Jadi urutannya naik dulu, kemudian setengah, kemudian datar, kemudian setengah lagi, kemudian turun. Nah itu dilatih dulu sampai benar-benar bagus. Terima kasih Pak Idris Ratuloli, mohon maaf jadi diulang ya. Insya Allah tidak akan rugi kita mengulang itu. Kita lanjutkan. Ibu Nur Bait atau Ibu Baya dari Maluku Utara, bab 5 Bayati, Al-Fatihah dan Al-Mujadalah. Ayat 5 sampai 6 kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anjalna ayatim bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuhum wallahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Ibu Baya ya. Ini terlalu rendah ngambil nadanya. Jadi pas ke nada rendah suaranya hampir hilang gitu ya. Nah, untuk nada setengahnya juga belum signifikan. Jadi masih belum maksimal ya untuk nada setengahnya. Coba dilatih lagi, diulang kembali ya, mohon maaf. Diulang kembali supaya lebih maksimal lagi gitu. Terima kasih ya Ibu Baya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan, mohon diulang saja. Nah gitu teman-teman. Ya teman-teman, ya. Nadanya nanti ditinggikan lagi ya Ibu Baya. Jadi jangan terlalu rendah kayak tadi, nanti susah untuk ke bawahnya nadanya. Ya silakan yang mau bertanya-tanya boleh. Nah ini di panduan belajar irama ini baru ada tiga irama, Bayati, Nahawan dan Ciharka. Silakan teman-teman bisa pilih tiga-tiganya supaya bisa setoran di irama Bayati, bisa setoran di irama Nahawan, bisa setoran di irama Ciharka gitu, supaya bacaan Al-Quran kita itu nggak monoton. Karena bacaan Quran kalau monoton itu meskipun tajwidnya bagus, didengerin tuh nggak enak gitu ya, apalagi tajwidnya rusak gitu ya. Maka dari itu kita harus belajar dua-duanya, tajwidnya bagus, iramanya bagus. Nah itu yang paling ideal.
Kalau ingin mencontoh bacaan Rasul itu begitu, karena Rasul itu indah bacaannya, ya gitu. Meskipun kadang ada yang bilang Quran ini kan pedoman hidup ya, kenapa mesti bacaan yang dipikirin? Justru membaca Al-Quran dengan baik itu perintah Al-Quran, yaitu ayat yang bunyinya warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, gitu ya. Jadi jangan salah gitu. Memang ya, kita itu juga dituntut untuk belajar mentadabburi isi ayat gitu. Tapi belajar baca juga diwajibkan gitu. Gitu ya. Jadi dua-duanya dipelajari. Makanya kalau interaksi dengan Al-Quran ya, tahapan belajarnya memang yang cukup, maksudnya untuk awal itu belajar bacanya yang benar gitu. Kenapa baca harus benar? Menjaga kemurnian Al-Quran. Allah kan berfirmannya alhamdulillahirabbil alamin misalnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kan kita sudah merubah. Sudah tidak memurnikan Al-Quran. Alam taro kaifafa dibaca alam taro kaipapa, berarti kan sudah nggak murni. Aslinya dari Allahnya itu fafa, kenapa dibaca papa? Nah itulah makanya kita belajar tajwid itu memurnikan Al-Quran gitu, menjaga kemurnian Al-Quran gitu ya. Jadi dalam upaya menjaga kemurnian Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan sudah bertajwid. Rasul ya diajarin oleh malaikat Jibril itu ya sebagaimana yang kita belajar dengan ulama gitu. Ya, jadi jangan hanya kan pedoman hidup, udah aja cukup dipahami saja terus diamalkan. Itu kan tahapan belajar. Setelah kita belajar membaca, itu tahapan selanjutnya baru tadabbur, tafsir. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya, gitu. Jangan sampai kita hanya hanya membaca terjemahnya saja. Nggak bisa baca ayatnya, gitu kan? Hanya terjemah. Ini firman Allah juga begini. Sudah tahu isinya, tapi bacaannya rusak. Nah, itu sama aja tidak menjaga kemurnian Al-Quran. Bahkan kita harus bersyukur Al-Quran ini satu-satunya kitab yang paling otentik. Bunyinya begitu ya begitu. Dari Allah Subhanahu wa taala begitu, kita bacanya juga harus begitu. Satu-satunya kitab yang sampai cara bacanya saja harus benar-benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan betapa Al-Quran ini benar-benar kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai cara bacanya juga harus tepat. Ya, cara bacanya aja benar-benar jujur gitu loh. Dari Allah begini, kepada Rasul begini, ya diajarkan begitu juga. Tinggal kita apakah mau menjaga kemurnian Al-Qur'an atau enggak gitu. Kalau mau menjaga kemurnian Al-Qur'an tentunya harus belajar tajwid. Belajar baca yang benar, diperindah dengan irama yang merdu, supaya menarik, supaya bikin betah. Gitu ya. Meskipun bacaan yang bagus pun itu sudah merupakan keindahan. Tetapi ya, ketika kita balut dengan irama yang merdu, maka kita akan lebih bisa menghayati. Gitu. Orang ngobrol aja pakai irama gitu ya, masa baca Quran enggak? Makanya kata ulama, sebisa kita, semampu kita. Dalam berirama itu semampu kita. Tapi ada upaya untuk membaguskan irama, membaguskan suara. Ya, maksudnya membaguskan lantunan ayat suci Al-Quran. Adapun hasilnya ada yang maksimal, ada yang biasa-biasa saja. Ya, itu hasil mah kita serahkan kepada Allah. Yang penting upayanya itu. Nah, dengan kita belajar irama ini adalah upaya mengikuti para ulama, mengikuti ajaran para ulama, supaya kita ini dianjurkan untuk memperindah. Karena kata Rasul, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suara-suaramu.
Ya, gitu. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengindahkan bacaan Al-Qur'an. Karena Rasul itu terkenal bacaannya merdu, ya suaranya merdu, bacaannya bagus. Maka kalau kita ingin mencontoh Rasul ya dua hal itu kita pelajari. Bacaan dibagusin, irama dibagusin. Gitu. Dan orang yang iramanya indah itu lebih identik bikin nyaman telinga gitu ya. Tapi kalau lurus-lurus aja kadang tuh nggak nyaman telinga kita. Makanya di Mekah Madinah itu dipilih imam-imam sholatnya, dipilih yang bacaannya bagus dan merdu gitu, supaya ketika suratnya panjang tuh kita betah. Kan kalau dengan irama yang indah surat panjang terasa pendek, kalau iramanya nggak indah surat pendek terasa panjang. Nah, ini adalah upaya kita untuk memperindah bacaan Al-Quran. Maka kami dari PLKM meluncurkan produk yaitu flash disk PLKM atau panduan belajar irama Al-Quran. Nah, silakan bisa dapatkan di VT kami, silakan bagaimana caranya. Insya Allah nanti ada cara-caranya untuk mendapatkan. Atau barangkali mau diklik keranjang kuning, saya bukakan gitu ya. Ya gitu, jadi teman-teman jangan ragu. Belajar irama itu mudah. Meskipun kita membayangkan sulit, suara saya kan pas-pasan. Meskipun pas-pasan, kita belajar saja dulu. Ya, karena ada irama-irama yang sederhana. Gitu. Jangan sampai baca Quran tapi bikin orang nggak nyaman dengernya. Gitu ya, karena rusak bacaan, rusak iramanya gitu kan. Bacaannya sudah rusak, iramanya nggak enak, itu yang bikin orang nggak nyaman dengar bacaan Al-Quran kita. Nah, salah satu fungsi irama itu membuat kita nyaman. Ya, jadi kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran gitu. Yang dengar aja nyaman, apalagi yang baca gitu. Kita pun yang baca akan menikmati. Jadi bukan hanya dinikmati diri sendiri, tapi orang lain yang dengar pun menikmati. Dan banyak dicontohkan oleh qori-qori yang populer ya, seperti ada Syekh Sudais, Syekh Musyari Rashid, Syekh Khusari ya, Syekh Muhammad Al-Khusari. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh ahli Quran ya yang bacaannya memang merdu dan bagus gitu. Ya, gitu. Coba secara natural, secara manusiawi, kita ini kan senang dengan bacaan yang indah, betul nggak? Pendengaran kita itu lebih menikmati kalau ada yang suara yang indah-indah. Sebagaimana mata kita itu secara natural senang lihat yang seger-seger. Ya, nah, mulut kita senang makan yang enak-enak. Itu sudah natural. Maka dari itu, supaya bacaan Al-Quran kita lezat, ya tentu diiringi dengan irama yang bagus. Sehingga telinga siapapun dengernya enak gitu ya. Jangan sampai orang trauma dengar bacaan kita. Ini bagian dari dakwah. Ya, kenapa disebut bagian dari dakwah? Saya pribadi tertarik belajar Quran itu karena dengar bacaan yang indah. Betul, apalagi suara orangnya bagus. Iya, betul. Ya, betul Ibu Baya. Jadi saya tertarik belajar Quran itu karena dengar bacaan yang indah. Mungkin kalau tidak ada bacaan yang indah mungkin kurang ketertarikannya. Nah, itu kan bagian dari dakwah berarti. Dan banyak mungkin orang yang seperti saya tertarik pengen belajar Quran karena mendengar, oh ternyata Quran tuh enak ya didengerin ya, saya mau belajar gitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Makanya rata-rata kita tuh kalau nyetel murotal kan pasti pengen seneng yang indah-indah gitu. Nggak ada murotal misalnya kita putar yang lurus aja misalnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Coba bayangin. Kita dengerin surat Ar-Rahman saja jenuh kalau iramanya begitu saja. Ya, misalnya kita sedang di kendaraan, pasti kalau mau muter murotal minimal ya Syekh Misyari ya, Bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita dengarnya juga betah. Coba seandainya ada murotal lempeng aja, mau nggak kita di kendaraan dengerin gitu. Misalnya ada orang bikin murotal tapi cuman gini doang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu pun masih ada iramanya meskipun kayak gitu. Jadi gimana cara membaca Al-Quran supaya tidak pakai irama? Ya nggak bisa, kecuali bacanya dalam hati. Nah, ketika lurus-lurus kayak gitu, itu kenikmatannya nggak ada. Maka memang harus ada gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakan inilah yang disebut dengan berirama, ya. Gitu. Nah, ini bisa dipelajari kalau kita mau tekun belajar, gitu. Meskipun pakai panduan belajar irama, gitu. Ya, teman-teman tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Insya Allah kita ketemu lagi di live berikutnya di hari Jumat ya. Jumat apa Rabu ya, irama Nahawan. Baik, kita cukupkan. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar, yang sudah setoran bacaan. Bayat ini saya rasa susah, nggak ada yang susah Ibu ya. Itu karena masih awal. Ya, nggak ada yang susah. Memang rasanya susah. Namanya belajar itu kadang-kadang kita menemukan kesusahan-kesusahan, tapi nanti akan mudah pada waktunya asal kita sungguh-sungguh. Baik, kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.